Salam kasih, sukacita, dan damai sejahtera untuk kita semua. Saat ini saya rindu lagi berbagi kebenaran firman Tuhan lewat perenungan Gereja Masihi Injili di Minahasa di penghayatan Minggu Sengsara yang ke-6 yang terdapat dalam Injil Yohanes pasal 19 ayat 16b sampai 27 dengan tema tersalib dengan tulisan Yesus orang Nazaret, Raja orang Yahudi. Saudaraku yang diberkati Tuhan, apa yang ada di benak kita ketika kita mendengar kata salib? Apakah hanya sekedar hiasan atau aksesoris yang kita pakai? Atau juga aksesoris dalam rumah menandakan bahwa kita adalah orang Kristen? Atau yang sering dipakai dalam ornamen di perayaan minggu-minggu sengsara? Adakah kita merenungkan dan menghayati arti salib yang sesungguhnya? Berbicara tentang kekristenan tidak bisa terlepas dari salib. Dan bicara tentang siapa Yesus Kristus tidak bisa terlepas dari peristiwa di Bukit Golgota. Karena itu, salib dan penderitaan adalah hal yang substansial atau hal yang hakiki yang mendasar dalam kehidupan beriman orang Kristen. Penyaliban Yesus Kristus adalah karya penyelamatan Allah bagi dunia dan manusia, sehingga kita manusia yang berdosa diperdamaikan dengan Allah. Salib adalah kemuliaan Injil. Dengan salib Kristus kita beroleh hidup. Salib juga adalah kasih Kristus yang menyelamatkan, di mana Allah mengutus Yesus Kristus menjadi juru selamat melalui jalan Via Dolorosa. Via Dolorosa berasal dari bahasa Latin yang berarti jalan kesengsaraan atau jalan penderitaan. Via Dolorosa merupakan sebuah jalan di kota Yerusalem kuno. Jalan ini adalah jalan yang dilalui Yesus sambil memanggul salib menuju tempat penyalipannya di Bukit Kalvari atau Golgota. Via Dolorosa memiliki makna yang mendalam di hati umat Kristiani, karena jalan yang dianggap paling hina itu harus ditempuh oleh Yesus Kristus demi menyelamatkan kita umat manusia dari kuasa dosa. Sungguh, sebuah pengorbanan yang tak ternilai harganya. Demi cintanya akan manusia, Yesus rela mengorbankan nyawanya bagi kita. Saudaraku yang dikasihi diberkati Tuhan, bacaan kita saat ini menceritakan tentang penyaliban Yesus di atas kayu salib oleh tentara Romawi di Bukit Golgota yang berarti tempat tengkorak. Dalam bahasa Yunani, kranion, dan dalam bahasa Inggris sering dipakai nama Kalvari, menunjukkan tempat kematian yang mengerikan. Hukuman salib sungguh sangat kejam dan dianggap sebagai kutuk. Dan dengan sengaja mereka menyalibkan Yesus bersama dengan dua orang penjahat, tanda penghinaan mereka kepada Yesus. Kemudian Pilatus menyuruh memasang tulisan di atas kayu salib, Yesus orang Nazaret, Raja orang Yahudi. Hal ini merupakan kebiasaan orang Yahudi yang menulis di atas kepala dengan tulisan apapun yang memberikan keterangan sebagai bentuk kejahatan atau tuduhan apa yang dilakukan oleh orang yang mendapat penghukuman tersebut. Kendati tulisan itu dimaksudkan untuk mengejek orang Yahudi, namun tanpa sadar Pilatus telah menyampaikan kebenaran bahwa Yesus adalah raja, bukan hanya bagi orang Yahudi tetapi juga bagi seluruh dunia. Karena itulah ditulis dalam 3 bahasa, yaitu bahasa Ibrani, bahasa Latin, dan bahasa Yunani yang dipahami oleh dunia sekitar pada waktu itu. Artinya, Yesus hadir sebagai raja adalah untuk semua suku bangsa dan seluruh umat manusia. Kemudian diceritakan di sana, pakaian Yesus pun diperebutkan dengan cara
Mereka membuang undi dan membagi pakaiannya sebagai upah mereka, yang menunjukkan bahwa jubah itu hampir tidak punya harga sama sekali. Mereka yang melihat dan menonton penyaliban Yesus serta para pemimpin Yahudi yang sebenarnya dianggap terhormat dan bermoral, tetapi justru mereka mengejek dan menghujat Yesus. Mereka mengolok-olokkan Dia. Mereka menelanjangi dan mempermalukan di depan umum sebagai bentuk penghinaan terhadap Yesus. Para prajurit tidak peduli terhadap Yesus. Mereka hanya memikirkan keuntungan diri mereka sendiri untuk mendapatkan pakaian dan jubah Yesus. Sebab jubah itu mahal harganya, sehingga mereka berusaha untuk memperebutkannya. Saudaraku yang dikasihi, diberkati Tuhan, di tengah penderitaan yang sangat luar biasa, ketika tubuhnya disiksa dan jiwanya diderah kesakitan, Yesus tetap menunjukkan kasih yang tak tergoyahkan. Bahkan pada saat-saat terakhir menjelang kematiannya, Yesus pun menghormati ibunya. Injil Yohanes menampilkan bukan hanya penderitaan fisik, tetapi juga kedalaman kasihnya kepada manusia. Yesus berkata kepada Maria ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Dan kepada murid yang dikasihinya yaitu Yohanes, Yesus berkata, "Inilah ibumu." Ini momen yang luar biasa, bahwa di puncak penderitaan Yesus, sungguh Yesus masih peduli terhadap keluarga atau ibunya dan juga sahabat yaitu muridnya. Bahkan menurut kesaksian Injil Lukas, Yesus berdoa, "Ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Yesus berdoa memohon pengampunan untuk mereka yang menunjuk kepada orang banyak yang ikut menuntut agar Yesus disalibkan, dan kepada semua orang yang hadir pada saat penyalibannya. Saudara, Yesus tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi Ia membalas kejahatan dengan pengampunan. Itulah kasih Kristus, yaitu kasih yang tidak tergoyahkan, kasih yang tidak berhenti walau dihianati dan dilukai. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, salib adalah lambang penghinaan dan penderitaan. Yesus tersalib sekalipun tidak bersalah dengan penyaliban yang sangat mengerikan. Seolah tak cukup siksaan jasmani yang kejam, ditambah lagi dengan hinaan dan olok-olok yang menyerang mental. Inilah mutiara yang berharga untuk kita hayati sebagai perwujudan cinta kasih-Nya bagi kita. Tak peduli sesakit apa tubuhnya, sekeras dan sekejam apa hinaan yang ditimpakan kepadanya, Dia hanya memandang pada apa yang menjadi tujuannya. Walau maut sudah di depan mata, tidak menyurutkan langkahnya untuk menjalaninya sampai selesai. Semua karena kasih-Nya bagi kita. Yesus telah menampilkan dengan benar apa itu kerendahan, dan dengan kerendahan itu Ia ditinggikan. Salib Kristus membawa pengampunan. Ketika diperlakukan dengan tidak adil, bahkan dengan sangat kejam, Yesus hanya berdoa kepada Bapa, memohon pengampunan bagi mereka yang telah menyalibkan Dia. Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Mengampuni bukanlah suatu perkara yang mudah. Ketika kita disakiti, direndahkan, dikecewakan, difitnah, dihina, terkadang bagi kita melepas pengampunan terasa begitu berat. Namun sebagai orang percaya, mengampuni adalah sebuah keharusan. Sebagaimana menjadi perenungan kita di minggu-minggu sengsara, kita diajak untuk mengampuni dan mengasihi. Karena sebagai orang-orang yang telah ditebus, kita pun hidup karena pengampunan dan karena kasih Allah. Lewat pengorbanan Kristus kita diampuni, maka seharusnya kita hidup saling mengampuni satu dengan yang lain. Karena dengan mengampuni, dosa-dosa kita pun diampuni. Saudara,
Pengorbanan Kristus sungguh mulia dan berharga. Hendaknya kita jadikan sebagai momentum pembaharuan hidup. Meninggalkan dosa-dosa yang lama, kita bertobat dan hidup sesuai kehendaknya. Sebab kita manusia penuh dengan dosa di hadapan Tuhan. Dan dosa yang memisahkan kita dari Allah, menjauhkan kita dari kasih Allah. Dosa sering menjadi penghalang bagi kita menerima janjinya. Karena itu, selagi kita masih diberi kesempatan, mari jangan keraskan hati. Jangan sampai kita kehilangan janji anugerahnya dan keselamatan daripadanya. Biarlah pengorbanan Kristus di atas kayu salib menjadi perenungan bagi kita. Kalau kita saat ini merasa jauh dari Tuhan, berbaliklah. Dia selalu menunggu kita dan memberi kesempatan untuk kembali kepadanya. Kita terpanggil untuk menyangkal diri, artinya melawan segala keinginan duniawi, kepentingan diri sendiri, keegoisan kita. Kalau masih ada dendam, amarah, iri hati, kebencian, kesombongan, kemunafikan, keserakahan, dan semua hal yang bertentangan dengan kehendak Tuhan, mari kita tinggalkan semuanya itu. Mari kita datang kepada Tuhan melalui tekad dan komitmen untuk melakukan yang terbaik bagi Tuhan. Sesungguhnya ada kemuliaan di balik salib Kristus. Salib memang melambangkan beban yang berat, tetapi jika kita mampu memikul salib kita, kita pasti beroleh kemenangan iman, menikmati mahkota kehidupan kekal. Bahwa Tuhan terkadang menguji iman kita dalam dapur kesengsaraan. Itulah salib yang harus kita pikul, sebab tidak ada gagang pada salib. Salib menandakan penderitaan yang harus ditempuh oleh pengikut Kristus, sebagaimana Kristus telah mengalaminya. Jadi apapun tantangan dan pergumulan hidup kita, torang pe salib masing-masing berbeda. Ada salib yang ringan, ada salib yang berat. Jalani, hadapi dengan iman. Pikulah salib itu dengan tetap percaya bahwa Tuhan sudah lebih dahulu menanggung beban dan pergumulan yang begitu berat, sehingga semua beban hidup kita menjadi ringan di Kalvari. Semua pergumulan yang membawa tekanan dan himpitan, janganlah membuat kita mudah menyerah, berputus asa dan mengeluh atau bersungut-sungut. Jangan tawar hati dan jangan membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi doakan dan ampuni. Serahkan semua pada Yesus. Dia adalah jawaban untuk semua persoalan dan beban hidup kita. Sebagai orang yang sudah diselamatkan karena kasih-Nya yang besar, biarlah kita tetap menunjukkan kasih kita kepada sesama. Rasa empati dan solidaritas terhadap orang-orang yang menderita dan yang membutuhkan pertolongan dan uluran tangan kasih dari kita. Jangan kita hanya mencari kepentingan dan kesenangan diri sendiri, karena kita akan kehilangan sesuatu yang berharga dari hidup kita. Tetapi ketika kita mau peduli, mengasihi, mengampuni, melayani, kita memelihara kehidupan sampai hidup kekal. Sesulit apapun hidup kita, jika kasih Kristus menguasai hidup kita, maka kasih akan terpancar dalam kehidupan yang nyata bagi sesama dan bagi kemuliaan Tuhan. Terpujilah Kristus. Amin.